Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai aja. Di sini teman-teman mahasiswa, Bang Rapli ini perkenalkan adik saya namanya Rapli Amanda, salah satu konsultan perpajakan yang ibaratnya sudah melanglang buana di Kaltim. Nah, ibaratnya nanti di sini saya ingin teman-teman di sini karena kalian harus bertemu dengan beberapa orang yang berpengalaman di akuntansi bisnis, ibaratnya orang yang hidupnya di dunia ibaratnya di dunia perpajakan akuntansi. Nah, kebetulan di sini saya punya kolega ya kan, mahasiswa politeknik juga, ibaratnya lulusan magister manajemen Unmul, kemudian sedang menyelesaikan juga. Nah, ini kita akan lihat pemaparan dia, pengalaman dia, bagaimana sih sistem informasi akuntansi itu, komputer akuntansi apa aja sih yang kira-kira terbaik dan tepat berdasarkan pengalaman beliau. Nah, oke, ini Bang Rapli sudah siap? Ya, sudah. Oke, nanti sebentar aja, nggak usah singkat-singkatnya karena mereka pengen ada gambaran biar ada motivasi dari teman-teman di sini. Kebetulan teman-teman di sini nih pengen dapat motivasi nih. Kita silahkan ya ke Bang Rapi menyampaikan 10 menit atau 5 menit ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Siap. Oke, saya serahkan kepada Bang Rapi. Bisa share screen ini ya? Bisa, sudah dijadikan co-host tuh. Oke. Mohon ditunggu. Bisa kelihatan share screen saya? Bisa. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya, jadi saya diminta tolong sama Bang Angga atau Pak Angga buat sedikit sharing tentang mata kuliah sistem informasi ya. Saya mengambil tema Managing the Accounting Information System in the Business. Jadi, bagaimana sih penerapan secara langsung accounting system information itu bagi dunia bisnis atau dunia nyata. Oke, langsung saja. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya mengenalkan diri dulu. Ini biografi singkat saya. Berkuliah di Politeknik Negeri Samarinda Accounting Managerial 2011-2015, Universitas Mula Warman Magister Manajemen Finance. Saat ini juga masih kuliah di 2 jurusan sekaligus, Doktoral Manajemen Ilmu Strategik, kemudian Universitas Terbuka Ilmu Hukum di UT. Jadi UT-nya semester 3, doktoralnya semester 5. Keseharian sebagai konsultan pajak berregister. Nah, soalnya kan banyak orang bilang konsultan pajak cuma tidak punya izin. Jadi saya di sini menegaskan bahwa saya punya lisensi dari Kementerian Keuangan. Oke, kemudian silakan, ini nomor HP saya, Instagram. Ini Puan ini produk baru dari saya. Ini bisa didapatkan di iOS atau Android terkait dengan informasi akuntansi perpajakan yang saya tulis di artikel. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang accounting, selain bisa browsing, bisa juga download aplikasi ini Puan yang namanya Portal Untuk Anda. Kemudian ini akun LinkedIn saya. Kalau pengen tahu lebih profil saya dan pengalaman saya kerja saya. Kemudian website. Nah, kalau LinkedIn ini sosmednya orang profesional. Jadi disarankan kalian juga nggak hanya punya Instagram, tapi juga punya aplikasi LinkedIn. LinkedIn ini juga sekarang memudahkan kita buat cari pekerjaan, relasi bisnis, juga teman seprofesi. Jadi diharapkan teman-teman mungkin nanti setelah ini mungkin punya kesibukan untuk bisa bikin akun LinkedIn lah paling nggak kan. Kemudian selanjutnya, nah ini inti topiknya, managing the accounting information system. Nah, jadi sistem informasi itu tidak hanya produknya itu laporan keuangan,
Nah, dari segi internal lingkungan, top manajemen, operation, production, marketing juga perlu yang namanya informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi itu bergunanya untuk apa? Secara teknikal itu bisa buat budgeting, preparation, and control. Nah, udah belajar budgeting belum atau penganggaran? Sudahkah itu? Sudah kayaknya penganggaran mereka. Sudah ya. Nah, bicara investment management berarti kan manajemen keuangan, capital budgeting, rumputnya manajemen keuangan, financial planning, tax management, cost analysis control. Nah, tujuan adanya sistem informasi accounting itu tujuannya untuk pengambilan keputusan. Nah, ini strategic system. Bagaimana sih strategic planning bisnis ke depan, bagaimana kesehatan perusahaan, apakah langkah perusahaan nanti mau merger, mau akuisisi, itu berdasarkan informasi yang dikelola oleh accounting. Nah, kemudian dalam sistem operasional perusahaan, transition process itu kesehariannya kita bikin general ledger, jurnal umum, payable receivable, receiving shipping, payroll. Nah, itu kan keseharian dari operation atau operasi dari kegiatan sistem accounting. Nah, dari segi eksternal, kepentingannya perpajakan, vendor, supplier, karena memang kadang supplier itu sebelum mensuplai barangnya pada dunia nyata dia pengen tahu sih kesehatan perusahaan, karena itu kan terkait dengan piutang. Nah, biasanya tetap dimintakan bagaimana sih laporan keuangan kita sebagai perusahaan akan dinilai oleh supplier apakah memang layak untuk menjadi rekanan bisnis. Jadi, accounting itu tidak sekedar laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atau laporan keuangan. Oke, nanti kita banyak diskusi aja terkait apa yang ingin ditanyakan. Kemudian, nah, dalam penerapannya, dalam selama ini saya menerapkan beberapa aplikasi yang sangat mudah diterapkan, yaitu Akurat, Zahir, MIOB, Taliprime, QuickBook. Nah, untuk Akurat, Zahir, dan Taliprime, saya yang pegang lisensi partnershipnya buat regional Kalimantan Timur. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang ingin menggunakan Akurat, Zahir, atau Taliprime, itu saya biasanya menangani. Nah, kemudian Akurat dan Zahir ini produk asli Indonesia. Kalau MIOB adalah produk dari Australia, Taliprime ini dari India, kemudian QuickBook ini dari Inggris, London. Nah, kemudahannya saya sarankan sih kalau untuk belajar pilih salah satu aplikasi kalian dalami, nanti semua aplikasi itu sistemnya bakal sama. Ketika zaman saya kuliah dulu itu softwarenya baru ada MYOB. Jadi MYOB ini saya tuntaskan, saya hafal sistemnya mulai dari penjualan sampai laporan keuangan. Nah, untuk Akurat, Zahir, dan Taliprime saya kadang pinjam mata aja karena udah bisa satu aplikasi. Nah, itu tujuannya kita belajar sistem. Kuasain satu, kita otomatis bisa semuanya. Kemudian, quote menarik dari Warren Buffett, accounting is the language of the business. Jadi, mustahil berbisnis tanpa tahu accounting, tanpa financial report. Walaupun orang tidak bisa baca laporan keuangan, pada prakteknya biasanya yang sering diterapkan adalah berapa sih hutang yang dipunya, berapa piutang yang dipunya. Karena biasanya business owner yang tidak mengerti accounting pada intinya menanyakan tentang akun neraca, tapi mereka kadang tidak paham neraca itu apa. Padahal kan hutang itu ada komponen pasifa, kemudian piutang adalah komponen aktiva. Nah, itu biasanya sering terjadi dalam bisnis. Kemudian sekian dulu. Kita akan lebih banyak diskusi mungkin ya, teman-teman. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, gimana? Yang lain? Ada yang pengen diskusikan? Bingung? Jadi di sini yang saya hadirkan kepada teman-teman mahasiswa di sini bukan cuman sekedar apa ya, karena Bang Rapli ini sebagai salah satu orang yang dipercaya untuk mempromosikan beberapa software akuntansi. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan ini jika ada perusahaan atau apa membutuhkan peluang jasa akuntansi, kalian bisa kerjasama dengan Bang Rapli mengenai pembukuan perusahaan, termasuk Bang Rapli kan salah satu konsultan perpajakan. Karena ada beberapa hal di dunia pendidikan, dosen itu mengerjakan sebatas teori, tapi dosen tidak memahami lebih dalam
sejauh mana perkembangan perpajakan terbaru. Saya sendiri kalau nggak ngelola perusahaan pribadi, hampir 12 tahun saya dari 2008 sampai 2021 kemarin punya perusahaan pribadi. Kalau nggak punya perusahaan sendiri, saya nggak bakal menguasai yang namanya perpajakan, menguasai yang namanya pembukuan. Jadi kuncinya apa ya? Beda memang pada dasarnya kenyataan di dunia kerja sama di secara teori. Karena juga dosen kan cuma secara umum aja memberikan. Nah, di sini dengan kalian bertemu, berbicara, terbiasa bertemu dengan orang-orang yang memang hidup di dunia akuntansi, dunia perpajakan, ada sedikit terupgrade kita, komunitas kita, skill kita, dan pengetahuan kita. Ada yang ditanyakan di sini enggak? Atau bingung mau nanya apa? Ayo. Bingung, Pak. Hah? Bingung, Pak. Bingung. Nah, kayak apa bubuhanmu orang akuntansi bingung? Bingung dia, Rapli. Mereka. Kamu aja ngasih pertanyaan, Rapli. Oke. Pada dasarnya, materi yang disampaikan Bang Rapli ini ibaratnya itulah inti dari sistem informasi akuntansi yang kita pelajari beberapa hari terakhir, tampilan di slide yang keduanya itu, ya kan? Jadi di sini dituntut, saya harapkan buat teman-teman mau mengembangkan potensinya ketika mempelajari ilmu-ilmu yang akuntansi. Karena akuntansi itu apa ya? Ibaratnya jantungnya bisnis. Nah, dengan kalian orang betul-betul akuntansi sejati, kalian yang akan dibutuhkan. Berbeda dengan orang manajemen, terlalu banyak orang manajemen, ya kan? Orang akuntansi ini orang yang dibutuhkan. Oke, ada yang pengen diskusi? Arinda, Husnul Khotimah, Jihan? Bingung? Kenapa berdiaman semua nih? Bingung, Pak. Apa? Mumpung ada Bang Raplinya nih. Saya Pak mau nanya, Pak. Ya, kita diskusi aja malam ini, nggak usah apa kayak perkuliahan, kita semacam tukar pikiran sama sharing. Saya Pak mau nanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Istiwati. Yang ingin saya tanyakan kan, Bapak dari ini ya Pak ya, pajak juga ya Pak ya? Iya, saya spesialisasinya akuntan perpajakan. Di sini yang ingin saya tanyakan Pak, misalnya kayak kita payroll gitu kan ya, penggajian. Nah, misalnya itu orang baru dia masuk kerja begitu. Maksud saya itu dia setelah masuk kerja berapa lama gitu Pak dianya dipotong Pak, harus apa namanya, dipotong pajak gitu. Nah, misalnya kan ada Pak, kita itu kerja dianya cuma kontrak selama misalnya cuma 6 bulan, tapi dia sudah dapat gaji di atas 3 juta. Kan otomatis dia gaji di atas 3 juta sudah dipotong pajak ya Pak ya? Nah, apakah itu dia cuma dikontrak selama 6 bulan itu dia sudah dipotong pajak atau belum gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mau jawaban yang anak kuliahan atau jawaban praktikal nih dulu nih? Bisa beda pertanyaannya. Bisa beda versi jawabannya. Yang dipengen versi perkuliahan atau versi praktek? Dua-duanya aja sudah, biar tahu prakteknya seperti apa. Versi Oke, izinkan buka Excel dulu ya. Nih mesti dijelasin dulu nih. Udah kelihatan Excelnya? Iya Pak, kelihatan. Oke, tadi masalah perpajakan ya. Iya Pak.
Oke, itu pasal berapa tuh? 21 ya. PH 21 Penghasilan. per Oke, orang lain. pertama. Oke. Ada istilahnya namanya PTKP. Bentar. Ini mesti dijelasin dulu nih. Soalnya kena tidak kena itu kan kalau nggak belajar dasarnya kan agak membingungkan. Ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Kenapa? Oke. Nah, ini sebelumnya jenis-jenis WP itu ada yang namanya pegawai tetap. Oke. Ada namanya pekerja berkesinambungan, pekerja tidak berkesinambungan. Nah, ini tadi masuknya di mana? Yang pertanyaannya tadi. Dia kontrak aja kok. Kontrak. Kontrak aja. Nah, definisi kontrak itu berapa lama? Misalnya dia kontraknya setahun. Berarti Pak. bukan pegawai tetap ya? Oke, Iya, Pak. dihapus. Nah, dia 6 bulan itu dikontrak lagi atau hanya sebatas 6 bulan? Nah, nggak tahu lagi Pak selanjutnya. Oke. Misalnya, Kalau misalnya kita nggak tahu selanjutnya dia akan dikontrak lagi atau Oke, enggak. berarti anggap 1 kali kontrak ya? Iya Pak. Oke, berarti dia tidak berkesinambungan jatuhnya. Oke, tidak berkesinambungan ini ada lagi. Dia sebagai apa pekerjaannya? Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaannya apa? Admin. Admin. Dapat apa aja biasanya admin itu? Biasanya dapat BPJS. Gaji pokok ya. Ya, gaji Ya, pokok. BPJS. Kalau kontrak biasanya sih Pak nggak dapat yang lainnya lagi. Oke, misalnya berapa nih nilainya gaji pokoknya? 3.300.000. Oke. BPJS-nya berapa dikasih? BPJS kesehatan berapa ya sekarang Pak? Kelas berapa dia? Terus Anggap ya 100.000 ya. ya. Oke. Ditambahin. Berapa nih? 400. Oke. Statusnya apa statusnya? Status itu kan ada ini status keluarga. Oh, ya. Tidak kawin. TK berapa? TK 0. TK 0. 0. TK berapa? Dalam setahun? 54 juta. Oke. Nolnya? Berapa? Tinggal dibalik aja tuh jadinya. Oh. Kadang ngerti kalau. Oke. Ini kan. Nah, ketika dia kontrak tidak berkesinambungan itu berapa tadi asumsinya? 6 bulan ya? Iya, Pak. 6 bulan. Nah, kontrak ini ada jenisnya enggak? Jenis apa itu, Pak? Kontrak itu ada jenisnya. Dalam praktek itu kontrak itu ada macam-macamnya. Nah, ini kontraknya biasanya seperti apa? Perjanjian kerjanya gimana? Soalnya pajak itu detailnya banyak gitu. Contoh aja perjanjian kerjanya. Iya. Kalau baik dilanjut, Pak. Nah, kalau baik dilanjut. Iya, masa percobaan. Masa percobaan. Berarti anggap aja
ya PWKT ya. PWKT itu perjanjian PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Oke, kalau baik lanjut ya. Kalau misalnya dia baik lanjut, berarti gajinya ini disetahunkan. Tapi kan dia kerja cuma 6 bulan tuh. Berarti kan cuma dikali 6. Iya. Berapa? 20-an. Ya. Ya kan? Ya, Pak. Oke. Ini namanya nilai bruto. Dikurangi pengurangnya. Karena rumus pajak itu taruh. Pendapatan bruto. Ini asumsi tanpa pengurang ya. Neto. Nah, kalau dengan asumsi seperti ini, maka tidak kena pajak. Dengan asumsi 6 bulan kontinu ya. Dengan hukumnya begini, kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka jawabannya tidak kena pajak itu betul. Cuma lain halnya kalau misalnya 6 bulan ini dia bukan sebagai admin. 6 bulan ini dia sebagai tenaga ahli. Kalau misalnya 6 bulan ini dia bukan admin, misalnya jasa konsultan. 6 bulan kan? Itu tarifnya 50%. Nah, 10 dikali tarif pasal 17. Ada yang ingat tarif pasal 17? Ayo ingat 0 sampai 50 juta, 50 sampai 250. 250 sampai 100, 100 up. Nah, ini berarti di sini kali 5%. Nah, ini harus dibayarkan. Nah, jadi mesti lihat di kontraknya. Jadi pajak itu ilmunya mainnya di aturan, tidak sekedar hitungan teknis. Makanya saya kuliah hukum lagi untuk memperdalam bagaimana cara membaca aturan. Jadi konteks perpajakan itu bisa dikatakan ranahnya abu-abu, bisa iya, bisa tidak. Demikian. Ada yang tanyakan lagi? Ini Pak, saya mau bertanya, kenapa jasa konsultan dia berbeda, Pak? Apa? Jasa Jasa konsultan. Kalau misalnya, kenapa kalau orang yang bekerja sebagai lebih pada analis, dia pajaknya berbeda? Karena ada suatu penghargaan terhadap jasa profesinya. Kan jasa konsultan sama dengan bahasanya di pajak itu jasa tenaga ahli. Jadi semakin orang itu mempunyai keahlian, maka pajaknya semakin besar. Itu yang dianggap asas keadilan bagi pemungutan pajak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, nanti lebih lanjutnya mungkin kapan-kapan lah kalau ada waktu diskusi lagi ya. Ya, lebih fokus pada tentang dunia perpajakan.
Oke, ini yang lain baru ngeh atau baru apa nih? Nah, gimana? Yang jelas gini, kalau dunia perpajakan itulah kenapa perpajakan ini wilayahnya abu-abu. Kalau kita menguasai sistem informasi perpajakan, otomatis kita bisa mengendalikan perusahaan ini jangan sampai lebih bayar di perusahaan. Karena kita kadang-kadang tanpa sadar, oh kayak gini, karena kita nggak lihat aturan, minim dengan aturan, jadi kita asal bayar aja, padahal ada aturan kita nggak harus bayar. Nah, tujuan utama perusahaan adalah, yang jelas kan tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba, meminimalisasi apa satunya? Ada yang bisa jawab? Ini di mute semua berataan nih. Nah. Nanti pengeluaran, Pak. Nah, meminimalisir biaya atau pengeluaran. Nah, biaya pajak adalah bagian dari biaya. Jadi bagaimana kita di sini meminimalisir, susahnya ngomongnya, Minimalisir, Pak. Ya, aku susah ngomong baru nyangkut. Nah, intinya di situ. Jadi apa ya? Ada beberapa hal yang beberapa hal yang di dunia perkuliahan wajib kalian update, karena di dunia perkuliahan itu berbeda sama di dunia kenyataannya, ya kan? Karena bisa jadi kemungkinan pemahaman ilmunya dosen juga, bisa jadi keterbatasan teori yang disampaikan para satuan acara perkuliahan. Di sini kalian harus mengupgrade kemampuan kalian. Termasuk tadi komputer akuntansi, kalau saran saya, kalau untuk belajar komputer akuntansi, kita bisa pakai Jahir atau pakai Akurat. Nah, nanti ke depannya kenapa saya hadirkan Bang Rapli, andai kata kita cocok, kita terbiasa menggunakan Akurat atau Jahir, andai kata ada perusahaan minta konsultasi sama kita jadi konsultannya. Ibaratnya kita yang memanajemeninya, softwarenya beli sama mana, nah, kita minta join sama perusahaannya Bang Rapli. Jadi ibaratnya kita di sini, kalian kuliah, kalian juga sebagai entrepreneur. Nah, entrepreneur itu pengusaha. Jadi kita ibaratnya win-win solution. Nah, ada link yang paling mahal di dunia ini adalah jaringan komunikasi dan jaringan link. Makanya hidup itu harus sering silaturahmi. Walaupun kita sekarang ada di pedalaman, di Sangatta, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mempunyai komunikasi yang lebih. Asal apa? Yang pertama harus tahu tempat di mana kalian duduk. Punya Facebook, akun Facebook, gabunglah komunitas akuntansi, komunitas perpajakan, supaya kalian dapat link komunikasi di situ. Oke, sampai di sini ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan kita. Pak, itu aplikasinya tadi kan ada 5 itu. Itu sama aja ya? Cara menggunakannya. Mana Bang Rapli? Gantian. Iya, oke. Saya buka lagi. Oke, nah, yang namanya aplikasi itu kan hanya implementasi dari suatu teori. Pada dasarnya sistem informasi itu patokan adalah bagaimana kita menyajikan informasi. Nah, aplikasi itu hanya pada tingkat kenyamanan kita secara personal dengan kebutuhan pada perusahaan. Nah, beberapa aplikasi kan pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya coba jelaskan. Kalau misalnya Akurat ini, kelebihannya adalah dia bisa implementasi sampai perpajakan. Dan memang asal-usulnya Akurat memang dibuat oleh orang yang background-nya accounting. Nah, kemudian ketika kekurangan Akurat, tidak ada manual book. Jadi memang kalau misalnya menerapkan Akurat mesti belajar sendiri atau memang dengan orang yang sudah memang punya pemahaman lebih. Nah, ketika Jahir ini lebih ramah digunakan, namun secara sistem accounting, orang akuntansi itu nggak cocok sama Jahir. Tapi orang yang non-accounting itu cocok dengan Jahir, karena yang membuat Jahir bukan orang accounting. Tapi teknologi Jahir itu
belum bisa implementasi sampai ke faktur pajak. Nanti bisa mungkin browsing sendiri di YouTube, banyak sekali tutorialnya. Kemudian MYOB ini software yang udah terlalu lama, sudah sulit mengikuti perkembangan zaman, dan memang di Indonesia sudah mulai ditinggalkan karena memang MYOB kan produk Australia. Jadi lisensinya sedikit lebih mahal karena memang standarnya kan kursnya dolar Australia. Kemudian Teleprime ini produk India. Nah, produk India ini sangat tidak friendly kalau menurut saya, cuma kemenangannya ringan. Dia seperti Visual Basic. Simpel banget, nih bisa aja dicoba nanti. Nah, kalau QuickBook ini tampilannya menarik. Nah, jadi beberapa ini disilahkan aja dicoba, di trial di websitenya masing-masing. Kalau pengen nematin lakukan, bisa nonton YouTube untuk lebih lanjutnya. Jadi sebenarnya software itu hanya pendukung. Yang penting kalian bisa paham ini nih komponennya nih. Kalau misalnya nggak ngerti gimana ngejurnal, gimana sales order, gimana proses bisnis, nggak akan bisa nggunain aplikasi. Karena tujuan aplikasi itu untuk memanajemen suatu perusahaan secara eksternal, internal, operasional, tactical system, dan strategic system. Demikian, Pak. Oke, jadi intinya kalau mau coba ya karena kalian olah akuntansi, coba aja akurat nanti. Kalau mau kita coba bisa, ya kan? Oke, ada lagi? Nggak ada, selesai. Gimana Mas Agung nih, Mas Agung? Belum Pak, belum ada. Sudah, yang penting kalian ada gambaran gitu. Nah, akuntansi itu sudah sejauh itu. Nah, ini Bang Rapli tadi coba membukakan website akurat. Ini sedikit ilustrasi. Nah, kepentingan kita itu kan ada di laporan nih. Nah, kalau dalam sistem manual di Excel kan kita lama nih membuat laporan. Tapi kalau misalnya dibantu dengan software, misalnya akurat, laba rugi misalnya. Data demo, kita bisa set tanggal, bulan 1 misalnya, tampilkan data saldo 0 semua cabang. Nah ini, terbantu. Tapi mesti paham teori dan logikanya. Ini laba rugi. Kemudian neraca. Nah, kas kecil, masalah perpajakan standar. Nah, ini modul perpajakannya, jadi bisa langsung bikin invoice sekaligus dengan perpajakan. Kemudian PPh 21, 23 bisa dilakukan sekaligus di sini. Persediaan, pembelian, penjualan, pembayaran, penerimaan terkait dengan biaya. Misal pembayaran nih, kita cek kas kecil misalnya, pilih akun biayanya. Biayanya misalnya listrik, nilai 1 juta. Nah, bisa dicetak. Nah, pembayaran ini contoh aja ya, contoh database ya. Setujui. Nah, setujui ini bisa diedit. Misalnya disetujui oleh direkturnya bahwa mesti mengeluarkan uang 1 juta, di mana bukti ini akan dimintakan ke kasir supaya 1 juta itu keluar. Nah, demikian prakteknya. Tapi basicnya mesti paham pengantar akuntansi, sistem akuntansi. Ini kan hanya memudahkan kita dalam bekerja. Demikian sih ilustrasinya. Gimana? Sudah ada gambaran ketika mau mempelajari komputer akuntansi? Jadi di sini basicnya mau nggak
Mau nggak mau kita harus menguasai yang namanya dasar-dasar pengantar akuntansi. Oke, ada lagi yang ditakunkan? Sudah, uyuh. Kalau sudah uyuh, kita akhiri perkuliahan kita. Gimana? Ini pada di-mute semua nih. Nggak ada, Pak, sepertinya. Nggak ada. Oke dah kalau gitu. Kita ucapkan ya kepada Bang Rapli telah mau meluangkan waktu. Ucapkan terima kasih. Karena ini ilmunya sebentar ada suara aneh. Oke, lanjut. Ilmunya ini sangat berharga buat pengantar kita sebagai mahasiswa. Kebetulan nih Bang Rapli, mahasiswa akuntansi cuman segini aja ya, satu kelas aja ya? Di Sangatta? 23, Pak. 23. Di kelas cuma 23. 23 yang saja. Nah, kebetulan apa ya, dalam beberapa tahun terakhir di Nusantara Sangatta jumlah mahasiswa akuntansinya cuma satu kelas, biasanya sampai 2 kelas. Ya, cuma satu, Pak. Iya kan? Iya, cuma satu. Kalau sebelumnya cuma 2. Kalau sebelumnya 2. Nah, sekarang itu satu kelas. Nah, intinya apa ya? Padahal akuntansi ini jantung, tapi peminatnya luar biasa sedikit. Padahal mereka tidak tahu akuntansi ini adalah pekerjaan yang luar biasa ini menghasilkan. Jadi tinggal kita kreatif, kerjasama, bangun link, komunikasi. Saya berharap teman-teman di sini catat nomor HP-nya Bang Rapli, supaya nanti kalau ada apa-apa, kalau ada perusahaan apa, kalian bisa sambil join, sambil mencari tambahan-tambahan jadi entrepreneur saya harapkan. Cuman basicnya nanti komputer akuntansi, kita coba akurat sama-sama ya. Kita coba simulasi. Dengan kemampuan kalian di pengantar akuntansi, kita buat kasus sama-sama bagaimana menyelesaikan sampai laporan. Oke? Bapak, siap. Nah, yang jelas kita ucapkan terima kasih kepada Bang Rapli atas waktunya. Nah, ini luar biasa ilmunya berharga. Kita akhiri perkuliahan kita. Ada sepatah dua kata perwakilan ketua tingkat kepada Bang Rapli. Nggak ada? Nah, nggak ada cuttingnya di sini. Ya sudah. Ada, Pak. Tuh kata Pak, bangga. Bangga. Bangga, Pak. Kita pengusaha-pengusaha muda asal Kaltim. Bang Rapli ini orang Tenggarong loh, orang Kutai. Ibaratnya pengusaha muda, anak-anak muda dengan kelahiran tahun 90-an sudah punya perusahaan sendiri. Ya kan, sudah bisa mengelola jaringan konsultan. Jadi ibaratnya kemarin kan saya bikin seminar tuh entrepreneur muda sama Pak Indra. Pak Indra juga itu salah satu pengusaha tuh. Makanya saya dengan Pak Indra disuruh mengabdi di kampus sebagai memegang manajemen kayak Pak Nano, Pak Effendi. Kami nggak bisa. Kami terbiasa di luar bermainnya. Jadi ya kayak gitu. Jadi saya sarankan di sini harus upgrade kemampuan kalian. Ya kan, ini komunikasi sudah terbangun, link sudah terbangun, tinggal kalian aja kembangkan potensi kita sama-sama nanti. Karena Sangatta, dengan kalian mahasiswa akuntansi, sarjana akuntansi di Sangatta itu Kutai Timur itu luas. Apalagi ke depannya masuk era Society 5.0. Jadi potensi perkembangan perusahaan-perusahaan UMKM, ya kan, kalian masih bisa bersaing tuh di level-level itu. Oke dah, kalau gitu kita akhiri ya. Bang Rapli, terima kasih ya. Iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sudah, saya akhiri pertemuan kita ini sebenarnya kuliah umum, talk show, sharing-sharing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke. Nanti rekamannya saya upload di YouTube. Siap. YouTuber. Ya, jangan lupa like dan subscribe YouTube-ku. Pak, siap.